pun ribuan orang kehilangan nyawa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu bingung? Halo, aku Fatia Alfat Aramadani, mahasiswi keperawatan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia. Tadi, kamu baru aja dengar suara yang semoga nggak akan kamu dengar suaranya. Tapi kenyataannya, kecelakaan itu sering terjadi di mana aja. Kamu bisa aja ngelihat dia di jalan atau di manapun kamu berada. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Kenapa teh? Tabrakan teh. Aduh gimana ya? Duh, saya juga bingung harus gimana ya, ini berdarah. Banyak orang di lokasi kejadian tidak tahu harus ngapain, bingung, sedangkan waktu terus berjalan. Oke, di video ini kita akan belajar mengenali dan juga menangani perdarahan luar atau yang sering kita sebut dengan external bleeding. Skill ini juga pasti berguna buat kamu dan semua orang di sekitar kamu. Standar medis internasional terbaru atau yang kita sebut dengan Advanced Trauma Life Support tahun 2025 mengubah satu hal yang mendasar, yang mana sekarang perdarahan menjadi prioritas yang utama. Oke, dulunya itu adalah A, B, C, D, E, sekarang ditambah menjadi X, A, B, C, D, E. Nah, itu alasannya kenapa perdarahan nggak boleh nunggu ambulan dulu, jadi kita harus tangani dengan cepat. Tonton terus videonya. Jadi, external bleeding atau perdarahan eksternal adalah kondisi ketika darah keluar dari tubuh melalui luka yang terbuka. Biasanya, kalau misalnya pembuluh darah kita rusak atau robek, tubuh kita akan langsung bergerak cepat. Keping-keping darah kita akan menutup luka itu sehingga proses pembekuan darah itu terjadi. Tapi kalau kerusakannya terlalu besar dan juga darahnya mengalir cepat, di situ kita perlu turun tangan. Ada sesuatu yang namanya exsanguinating hemorrhagic. Untuk bisa menangani, kita perlu tahu dulu klasifikasi atau jenis-jenis itu apa aja. Jadi yang pertama itu ada perdarahan kapiler. Dan ini perdarahan yang paling mudah atau paling ringan untuk diatasi. Biasanya ini darahnya merembes, ngalirnya juga nggak terlalu deras. Terus yang kedua ada perdarahan pena. Ini cukup deras, tapi nggak menyemprot. Terus juga untuk perdarahan pena ini biasanya darahnya berwarna gelap. Beda sama yang terakhir. Kalau yang terakhir itu adalah perdarahan arteri. Ini yang paling sangat berbahaya. Kenapa kayak gitu? Karena darahnya keluarnya itu menyemprot. Jadi darahnya terang, menyemprot, dan banyak banget. Kalau misalnya kita nggak tangani, ini bisa mengancam nyawa. Jadi urutannya adalah kapiler, pena, dan juga arteri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keparahan dari external bleeding ini. Yang pertama itu adalah jenis cedera dan juga lokasinya. Kalau misalnya berdarahnya itu ada di leher, di perut, dan juga di selangkangan, itu biasanya lebih susah buat dihentikan atau dikendalikan. Beda dengan di tangan atau di kaki. Yang kedua, kondisi pembekuan darah. Ada kondisi di mana darah itu susah membeku karena cederanya terlalu berat. Jadi biasanya kita ngelihat mukanya kecil. Padahal luka kecil itu juga bisa mengeluarkan banyak darah karena kondisi pembekuan darahnya yang terganggu. Yang terakhir, itu adalah kondisi tubuh korban itu sendiri. Jadi orang yang sudah lansia atau lanjut usia, terus juga orang yang punya diabetes, punya riwayat hipertensi ataupun darah tinggi, juga orang-orang yang mengonsumsi obat pengencer darah, biasanya itu darahnya susah dikendalikan, sehingga perlu effort ataupun tenaga yang besar untuk menghentikan perdarahan ini. Biasanya, tanda ketika orang mengalami perdarahan eksternal, itu dia bisa merasakan nyeri, bengkak, dan juga memar di sekitar luka. Oke, kita masuk ke hal yang paling penting, itu adalah teknik penanganannya.
Jadi sebelum kita menangani, kita harus ingat dulu 3A. Aman diri, aman lingkungan, yang ketiga aman penderita atau aman korban. Jadi sebelum kita melakukan penanganan, ada baiknya kita memakai masker terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya di jalan, kamu nggak punya sarung tangan dan masker, kamu bisa pakai benda atau alat apapun supaya tangan kamu terlindungi. Bisa pakai plastik, misalnya kamu nggak ada sarung tangan nih, pakai plastik supaya tangan kamu nggak bersentuhan langsung ke tubuh korban, itu boleh. Kalau misalnya nggak ada masker, kamu bisa pakai kerudung atau pakai kain apapun, yang penting menutupi hidung dan mulut kamu dari kontak langsung dengan udara di sekitar pasien. Nah, kemudian kita masuk ke alat-alatnya. Jadi kita teman-teman harus menyiapkan kain, ada 2 kain, dan juga teman-teman siapkan benda apapun yang bisa digunakan untuk improvisasi. Ini untuk penggunaan tourniquet. Kita ibaratkan di sini sudah ada luka yang besar terbuka, dan ini kita ibaratkan sebagai perdarahan yang masif gitu ya, yang banyak keluar darah. Kalau misalnya ada baju seperti ini, kita tarik ke atas, tentunya mengucapkan atau meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada kasa, kalian boleh menggunakan kain apapun yang ada di lokasi. Misalnya jaket dari korban itu boleh dipakai. Ini misalnya ada 1 kain, teman-teman harus lipat kainnya menjadi beberapa lapisan. Setelah itu, teman-teman lakukan teknik yang pertama, yaitu teknik direct pressure atau penekanan langsung. Tekan seperti ini dengan kedua tangan, tumpukan dengan badan kalian seperti ini. Tekan lebih dari 5 menit. Setelah ditekan, teman-teman lihat apakah ada rembesan atau tidak. Ketika masih rembes, teman-teman boleh menambahkan kain yang kedua, jadi tidak boleh dilepas gitu ya. Teman-teman boleh menambahkan bantalan yang kedua seperti ini, ditekan di atasnya. Pastikan bahwa posisinya sudah benar, tepat pada area yang perdarahan. Tunggu minimal 5 menit. Oke, baik. Gimana kalau misalnya luka yang tadi itu masih belum bisa ditangani dengan penekanan langsung atau direct pressure? Ada teknik yang kedua, yaitu wound packing. Wound packing itu adalah penyumpalan luka. Jadi ketika lukanya itu dalam, misalnya ini luka dalam, teman-teman boleh untuk memasukkan kain yang bersih tentunya ke dalam luka itu. Langsung memasukkan kain ini, kain yang lebih kecil dari ini, ke dalam lukanya. Setelah itu, jangan lupa untuk menambahkan bantalan yang kedua di atasnya. Kemudian tekan lagi. Oke, yang ketiga. Kalau misalnya cara yang tadi, tingkatan yang tadi dari direct pressure atau penekanan langsung sampai ke wound packing belum berhasil, ada teknik yang ketiga, yaitu adalah tourniquet application. Dan ini itu bisa digunakan kalau misalnya teknik tadi tidak berhasil gitu ya, harus bertingkat. Ada yang memang komersial, ada yang konvensional. Kalau misalnya komersial itu yang seperti ini, nanti akan dilihatkan fotonya. Nah, itu lebih mahal dan juga jarang tersedia biasanya di jalanan. Makanya kita akan membuat satu tourniquet improvisasi, namanya, itu menggunakan ranting, kayu atau apapun yang ada di sekitar kalian. Bisa menggunakan sabuk juga. Baik, kita lihat ini lukanya berada di sini, jadi kita tidak boleh memasang tourniquet di atas lukanya langsung. Tidak boleh juga di atas kain, jadi kalau misalnya ada kain atau ada baju yang menghalangi, kita tarik ke atas. Setelah itu tidak boleh memasang di persendian. Jadi di persendian seperti ini, itu tidak diperbolehkan memasang tourniquet. Jadi kalian boleh mengira-ngira 5-8 cm di atas luka. Kita bawa kain seperti ini. Kemudian ikat. Ikatannya cukup kuat. Kemudian ranting yang tadi, teman-teman buat seperti ini. Yang panjangnya berada di bawah karena nanti akan kita putar. Yang penting hasil akhirnya adalah yang panjangnya berada di atas. Kita ikat seperti ini. Kemudian diputar ke atas. Setelah diputar, kalian boleh untuk mengunci menggunakan kain di atasnya.
Ingat, harus sampai kencang, harus benar-benar sampai darahnya berhenti mengalir ya, keluar. Boleh disimpan seperti ini. Kalau misalnya masih perdarahan, masih keluar darahnya setelah menggunakan tourniquet yang pertama, silakan boleh melakukan pemasangan tourniquet lagi di atasnya 5-8 cm. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman silakan catat bagian lukanya dan dari jam berapa teman-teman memasang tourniquet. Misal pukul 14.00. Hal ini digunakan untuk mempermudah tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi kapan harus dilepas dan juga agar tidak terjadi komplikasi yang parah. Oke, ini saya akan membuat balutan donat. Jadi kalau misalnya tadi ada yang menancap gitu ya, mau benda tajam apapun itu jangan dicabut. Jadi langsung aja buat balutan donat dari kain seperti ini yang digulung-gulung. Kemudian sesuaikan dengan besar lukanya atau besar benda yang menancapnya. Teman-teman tinggal masukkan dan juga dibuat seperti donat. Dimasukkan, keluarkan, dimasukkan lagi dengan rapi tentunya. Ini dapat membantu teman-teman untuk menstabilkan benda yang menancapnya supaya tidak keluar, karena kalau misalnya bendanya dicabut itu nanti perdarahannya makin besar gitu ya. Setelah selesai bisa diikat antara ujung dengan ujungnya. Jadi seperti ini. Ini sebagai contoh, ada ranting yang tertancap, teman-teman langsung masukkan pembalut donat yang tadi ke dalam lukanya. Seperti ini, jangan lupa untuk memfiksasinya atau mengencangkan dan juga menstabilkan. Teman-teman gunakan kain yang lain seperti ini. Yang kemudian nanti lukanya atau benda yang tertancapnya juga akan stabil, gitu. Tidak akan copot, karena kalau copot nanti perdarahannya makin besar. Oke, itu tadi video Stop the Bleed untuk menangani perdarahan eksternal atau external bleeding. Sampai jumpa.